pesantrennya. Kajian ataupun khutbah Jumat ataupun diundang Isra Mi'raj ataupun apapun itu di sini, maaf cakap ya, minta izinnya, mungkin ada beberapa orang yang menghargai ilmu itu dengan diberikan hadiah kepada muallimnya, kepada ustadznya. Tapi ada kemudian segolongan kita, anak-anak muda yang belajar untuk bisa kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah tapi pengen fulus. Nah, kalau ada fulusnya dia semangat, tapi kalau nggak ada fulusnya dia tidak semangat. Untuk apa sia-sia gimana gitu kan. Nah, ini habis sampaikan lagi sama kita semua. Wallahi insyaallah masih sampai murni hari ini bukan sebagai riya syum'ah atau apa enggak ya, tapi sebagai pembelajaran bagi kita. Abi insyaallah sampai hari ini sejak dulu tidak pernah mengharapkan yang begitu. Kalau ada pun Abi terima saja, Abi alokasikan ke tempat-tempat yang mungkin ketika diamalkan, ketika dipakai bisa mengalir pahalanya, jariahnya kepada orang yang beli angin, tabung belikan karpet, belikan tirai, kemudian dipakai hal-hal yang bermanfaat gitu insyaallah. Kalaupun ada Abi pakai dia berbentuk sesuatu yang bisa dilihat terus menerus. Nah, misalnya kayak kupiah, kayak baju, sejubah, rinda dan lain sebagainya. Tak jarang juga kalau memang lagi pas kebutuhannya Abi belikan makanan supaya jadi badan yang sehat. Ketika itu nanti mengalir, insyaallah ketika Abi tetap hidup melaksanakan kebajikan, insyaallah tidak melakukan maksiat kan, Allah bimbing kita untuk selalu taat, maka pengalirlah pula pahalanya sama si pemberi rezeki tadi. Bukan pemberi rezeki, si pemberi hadiah tadi, gitu dia. Nah, hari ini apa yang bisa teman-teman buat, apa yang bisa kita buat sebagai salah satu kebaikan? Bisa dari mulut, sampaikan, ngomong, nasihatin, dari online langsung, tanpa harus ada yang nyuruh, tanpa harus ada yang ngasih hadiah, tanpa harus ada jamaah bahkan. Dulu Abi tidak ada jamaahnya. Abi yang ngomong, handphonenya di depan Abi lihat wajah Abi aja. Abi nasihatin wajah Abi supaya Abi ingat apapun yang pernah Abi sampaikan. Insya Allah begitu kan. Nah, itu dari lisan. Kalau nggak bisa saya orangnya grogi. Pegang mic aja begini. Tengok kamera ngumpet-ngumpet gini ya. Itu Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Insya Allah. Habibah kita, Syarifah. Beliau ceramah, ngisi tausiah, kajian. Cuman kursi sama spanduk temanya aja, foto dan beliaunya tidak ada. Bisa? Nggak perlu nampak wajahnya seperti ini ya. Tidak nampak wajah kan? Bisa, nggak masalah. Kemudian biasanya nggak orangnya yang suka kayak gitu-gitu. Gimana? Kamu kan punya tangan. Insya Allah yang tangannya lengkap, Allah berikan kesempatan, gunakan yang baik. Jangan scroll media sosial hari ini untuk nengok yang bukan mahram, untuk nengok yang aneh-aneh. Pergunakan itu untuk download, cut video, share. Jadi para ustadz itu, misalnya kita contohkan Ustadz Abdul Somad, buat video 1 jam. Itu 1 jam kan ada 60 menit. Kamu potong bisa jadi 60 video. Kenapa? Per 1 menitnya dipotong, dikasih background, dikasih subtitle, dimasukkan dia ke Reels Instagram, atau ke Short YouTube, atau ke TikTok, atau ke media yang lainnya, dari Facebook, Story WA, grup WA. Kalau itu dibaca, luar biasa kan. Jangankan diamalkan, dibaca sampai kepada orang, itu kamu dapat pahala yang sama seperti pahala orang yang menyampaikan awal. Siapa yang menyampaikan? Ustaz Abdul Somad kan. Kemudian mungkin ada orang yang tak datang di kajian Ustaz Abdul Somad Al-Mukarram, guru kita kan. Tapi ketika kita potong, kita sampaikan, maka antum dapat. Antum tidak bisa baca kitab, antum tidak bisa menyampaikan, antum bingung menarik kesimpulan. Tugas antum apa? Download video ustadz guru-guru kita, potong, kasih efek jago pula ngedit kan, masukkan ke Reels Instagram. 1.000, 20.000, 40.000 orang yang nonton, sebanyak itulah pahala yang antum dapatkan. Belum mengamalkan ya, pahala menonton saja, pahala fahamnya belum, pahala mengamalkannya belum, pahala nanti yang mengamalkan kemudian dia men-share lagi belum. Bayangin tuh multi level marketingnya kan. Tapi kebanyakan orang hari ini tidak berpikir sampai sana. Dikiranya kebaikan itu hanya duit saja. Tidak.
Ada orang-orang yang hari ini tidak Allah titipkan uang, tidak Allah titipkan kekuasaan, tapi Allah titipkan ilmu dan jasa. Banyak kan seperti itu kan? Nah, itulah salah satunya, insya Allah. Kemudian berbuat kebaikan, apa tadi? Ilal khair. Untuk kepadanya berbuat kebaikan. Kebaikan tuh sesimpel-simpelnya apa? Marbot masjid. Nah, Nabi coba ulangi lagi perkataan marbot masjid. Ya, selama ini kita hanya menikmati saja. Taunya menikmati saja, tapi kita kadang tidak tahu seberapa susahnya marbot masjid itu ngurusin masjid atau musola tempat ibadah kita supaya kita tidak bersin. Ada debu yang lengket di sini. Ini kita tengok bersih semua, dipaku, wangi, luar disapu, dipel. Bahkan setiap mau sholat, ya. Wallahu a'lam, ada beberapa tempat yang memberikan hadiah, tapi lihat di beberapa tempat yang kasnya saja kosong. Jangankan kas, donatur pun tidak ada, ya. Tapi ada orang-orang yang kemudian bisa mampu luang waktunya, digunakanlah kesempatan itu untuk ngurusin masjid Allah. Bagaimana itu coba? Nah, kebanyakan mungkin dari kita nggak kepala kayak gitu kan, nggak apa namanya, nggak kepikiran ke situ. Ah, udahlah biar yang lain aja, aku gengsi lah, aku udah besar gini, udah setinggi ini ilmunya, mikirin gitu pula tuh, biarkanlah anak tuh, jangan kayak gitu. Kadang-kadang memang kita perlu pengkaderan pendidikan itu, tapi cobalah sesekali. Abi hari ini diberikan Allah kesempatan itu langsung. Entah kenapa ya, selama hidup Abi sejak SMA, Abi memutuskan untuk hijrah bareng. Kemarin awal-awal hijrah itu bareng Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Ajim, kemudian jumpa lagi Ustadz yang Abi kira cewek mau dipacarin gitu kan, mau ditaarufin, rupanya Ustadz Anan Ataki, Ustadz Eni Boni, Ustadz Effendi, kemudian jumpa lagi Bu Yahya, Ustadz Riza Basalama, Syafi Riza kan, Khalid Basalama, dan lain-lain sebagainya. Al-Mukarram, tuan-tuan guru kita tuh yang paling pertama barengan sama Ustadz Anan Ataki, Ustadz Hidayat, Ustadz Abu Somad. Masya Allah, semua yang pernah Abi sampaikan, bahkan yang belum disampaikan, itu dirasakan di luar dari hidup Abi. Jadi, Alhamdulillah sampai hari ini, Abi tidak ragu untuk menyampaikannya, karena memang ayat-ayat Allah itu benar. Kita rasakan duluan. Biasanya begini kan, dulu kalau kita SMP, kita ngomong dulu, baru nanti Allah kasih. Ini enggak, kita rasakan dulu. Baru kita cari ayatnya, benar kita sampaikan. Atau kita cari dulu ayatnya, kita mau buat materi ini, belum disampaikan, Allah kasih, benar kita merasakan itu. La ilaha illallah. Kadang-kadang Allah menguji kita itu, kan kita belajar di 2 pekan lalu kan, Allah menguji kita dengan keburukan itu bukan keburukan sebenarnya, tapi Allah pengen melihat kita lebih dekat dengannya ketika kita tertimpa masalah, apalagi masalah itu masalah yang besar. Nah, kalau kita hari ini senang-senang saja, kadang-kadang kita tuh terlena. Terlena apa? Misalnya nih, terlena suka ya segala sesuatu dibawa canda aja, sehingga lemah hati, keras hatinya, tidak lembut, tidak bisa melihat mana nikmat-nikmat Allah yang terbesit, tersimpan, terselubung, itu tidak bisa kita nikmati. Gitu, dan banyak hal yang lainnya ya, insyaallah. Kemudian dilanjutkan, wa ya'muruna. Tadi itu yad'u itu mengajak, menganjurkan, menyuarakan, mengumandangkan. Kalau ya'mur perintah kan, memerintahkan, tapi bahasanya itu menyuruh. Kalau tadi ajak, ini nyuruh. Nyuruh ini kepada siapa? Kepada santri, kepada murid, suruh, kepada anak, suruh, kepada istri, suruh. Apa itu? Bil ma'ruf, kepada kebaikan. Kenapa tadi ilal khair? Kenapa tadi al khair? Kenapa ini al ma'ruf? Nah, kalau khair itu konteksnya kepada perbuatan kebaikan yang dia masih umum ya. Mengajak masih umum. Mungkin orang bisa mau, mungkin orang bisa tidak mau. Tapi untuk ma'ruf ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah serukan kebaikan dan menolak kemungkaran, keburukan. Kalau ma'ruf itu memang sudah pasti, menurut Abi itu baik, menurut kamu juga itu baik. Masalah yang ada di ma'ruf ini adalah malas. Contohnya misalnya apa? Sholat, ya kan? Perkara-perkara yang sudah ada dalam syariat lah. Memaafkan,
Kalau itu kebaikan-kebaikan yang multi level, levelnya sudah tinggi. Level setelah ma'ruf gitu kan. Level orang udah ngerjakan ma'ruf, barulah nanti ngerjakan kebaikan. Ngerjakan khair, al-khair gitu kan. Nah, orang-orang kadang hari ini pun mengerjakan ma'ruf saja tidak. Tadi Abi naruh kereta di bengkel, betuli knalpot yang sudah geblek-geblek gini. Ada teman Abi dulu, dia hijrah. Dia pernah nanya, Biba, bisa nggak orang sholat, kemudian taubat, dia sholat lagi? Bisa, saya bilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bandingannya dengan apa? Karena gini, dia diejeki sama kawannya, maksiat tapi nggak sholat. Nah, dia maksiat tapi sholat. Jadi kan perbandingannya sama dia. Tapi kalau perbandingannya dengan orang yang sholat dan tidak maksiat itu lebih baik, gitu dia. Nah, alhamdulillah proses itu berjalan. Kemudian ya kami sempat terpisah beberapa tahun. Kirain dia sudah hijrah benar-benar gitu kan. Karena dulu sempat, Masya Allah, luar biasa, taklim luar biasa. Sampai setahun 2 tahun itu benar-benar beliau itu sudah benar lah gitu kan. Tidak lagi mabuk, tidak lagi berjudi, tidak lagi narkoba, segala macam. Tapi mudah-mudahan, tapi qadarullah, tak kenapa kita berpisah. Dan beliau juga jumpa dengan teman lamanya. Itu makanya teman ini mempengaruhi ya. Jangan bilang saya bisa menahan, jangan. Kalau bisa dihindari, bukan dihindari karena dia jelek atau enggak, tapi karena kebiasaannya nanti jadi kebiasaan juga. Tadi Abi tanya, puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang kan. Yang pertama ditanya apa? Alhamdulillah sehat. Puasa? Apa katanya? Alhamdulillah tidak. Tidak puasa. Jadi untuk ma'ruf saja orang-orang sungkan gitu melaksanakan, padahal ma'ruf ini kan dari Allah langsung kan. Sholat, ya berapa pertemuan lalu kita bahas lah, banyak keluarga kita yang meninggalkan sholat dengan alasan apa? Aku masih gelisah, aku masih belum terpanggil. Maka justru dengan sholat itulah biar hatinya tidak gelisah, supaya Allah kasih nanti kepahaman tentang agama. Kalau nggak sholat gimana? Gitu kan. Dan nanti nunggu hidayah. Abi dan kita semua pun selama ini kan hidayah itu bukan kita tunggu kan, kita jemput kan. Kalau kita tunggu sampai kiamat lah nggak datang hidayah itu, kita cobalah ambil wudhu, sholat, nggak tenang, ambil wudhu, sholat. Zaman dulu kita bingung itu, nanti kamu akan sholat seperti Allah melihat kamu atau kamu melihat Allah, kamu melihat Allah atau seperti Allah melihat kamu. Kita nggak paham tuh kan. Tapi sekarang alhamdulillah kita hari ini mau sholat cepat-cepat, maaf cakap ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terdetak. Seolah-olah Allah bilang gini, mau kemana? Mau kemana cepet-cepet? Ada yang lain selain aku. Wah, langsung kita terberhenti kita. La ilaha illallah. Kan? Itulah kenapa sampai hari ini Abi nggak mau ngewasolkan Al-Fatihah kalau bawa sholat, apalagi sholat raweh. Sholat raweh yang memang harus cepat kan? Nggak bisa. Lebih bagus nanti makmum dan pengurus masjidnya pilih imam lain aja lah. Abi bawa yang standar-standar aja lah, satu-satu nafas. Karena bagi Abi itu proses dialog dengan pencipta, dengan kekasihnya, kekasih kita yang sangat luar biasa gitu. Mau dia sholat wajib, mau sholat sunnah, itu harus kita benar-benar gitu. Ditanya, dijawab, tanya, dijawab. Ya hambaku, ada apa? Ya hambaku mau kayak mana? Mau kayak gini gitu. Tapi kok kita baca itu kan kadang-kadang kita terlena memikirkan lagu, sehingga memikirkan jam, sehingga kita lupa makna dari sholat itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dilindungi dari itu semua. Itu ya, amar ma'ruf wa yanhauna, dan mencegah anil munkar, dari kemungkaran. Banyak hari ini orang tak mau lagi menasihati anak-anak yang ribut di masjid gara-gara apa? Takut dia dimarah sama bapak mamanya. Oh, salah besar. Kita nasihati anak-anak itu bukan berarti kita benci. Kita marah sama mereka itu bukan berarti kita kesetanan. Tengok kita nasihatinnya itu kayak mana. Kalau kita nasihati anaknya gini, kamu bisa dong, sekarang kau nanti buat. Salah. Nasihati panggil-panggil lah, dia bagus-bagus, diajak dia. Jadikan diri kita ini kayak anak-anak juga. Kita nasihati dia kayak, kita nasihati anak-anak seperti kita seorang bapak-bapak. Ya dia merasa kayak mana ya? Kau bisa diam dulu, kamu kita bentak-bentak. Kau punya pikiran enggak? Anak-anak digitukan, dia nyambung. Kita bilang bagus-bagus. Insya Allah, tempat Abi Musola Nur beberapa tahun ini tak pernah lagi ribut, sedikit pun tak pernah ribut. Insya Allah. Karena kita pakai hati, heart to heart. Ya, sama kayak mencari jodoh lah pakai hati. Astagfirullah.
Kemudian gimana? Kalau memarahin, memarah itu kan udah pasti dalamnya setan. Tapi kalau marahnya karena memang dia marah syariat, benar dia marahnya karena syariat bukan karena nafsu. Hei, astagfirullahaladzim. Tak boleh kakimu dari luar masuk ke dalam masjid. Tengok tuh, tengok tuh. Nadanya tinggi. Boleh sekali-sekali, gak apa-apa. Shock terapi. Orang tua pun, kita nanti kok jadi orang tua, atau kasih tahulah orang tua kita yang punya anak, jangan pula anaknya dimarah, kita ikut marah. Abi dulu ya, kalau ngelapor Abi kena marah, Abi yang kena hantam di rumah. Itulah pendidikan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang enggak, dibelanya anaknya. Itulah naudzubillah, bukan bukan ditanya dia dulu anaknya salah padahal, tapi dibelanya anaknya demi menunjukkan tuh, siapa yang mau nyakiti anakku, ini aku bintang 9 loh, katanya. Alhamdulillah min dzalik, ya, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi orang tua yang amanah, insyaallah. Anil mungkar, apalagi di tempat-tempat judi. Bikirnya satu warung di rumah itu bulan puasa tetap makan, padahal mereka nggak ada uzur, tetap melakukan judi. Itu kayak mana? Dicegah, kadang-kadang kita kena arin, ya kan? Kok bisa diem nggak? Megang arin deh. Atau nanti kita pulang ban keretanya udah terpisah dari lingkarnya, karena apa? Karena ngurus-ngurus itu urusan mereka gitu kan. Apalagi yang sedang-sedang viral inilah, begal-begal dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita semua, kepada nanda-nanda dinda kita semua, pada umat akhir zaman ini. Naudzubillah. Kadang bingung kita, jujur Abi sendiri bingung gitu untuk menasihati. Dulu gamblang aja gitu, sekarang orang menasihati, belum selesai kita nasihati parang melayang, ya kan? Bahkan hari ini kita jumpai ada begal merampok di pinggir jalan, kadang kita pun tak berani, ya kan? Kenapa kita tak berani? Mungkin satu, kita takut. Yang kedua, karena kita memang takut. Nah itu aja ya. Ada lagi kan, kalau orang berani nggak mungkin dibiarkan. Abi insya Allah kalau yang begitu-begitu mudah-mudahan sampai hari ini lah. Tapi untuk sampai hari ini bisa diatasi. Cuman kalau untuk yang perampokan, begal segala macam, bingung juga kita, ya kan. Kita masih takut mati membela agama Allah. Kita masih takut terbacok untuk membela agama Allah. Kita masih takut terfitnah, tertuduh untuk membela agama Allah. Padahal itu sebenarnya yang harus kita ungkapkan gitu. Contoh lah, Abi kan punya banyak media sosial. Ada 24 channel Instagram dengan versinya masing-masing. Salah satunya yang aktif kegiatan dakwah di Abi Bakece. Itu nyampaikan kayak gitu. Misalnya belum follow bisa di follow. Canda-canda. Tapi untuk perkara politik agak susah Abi menyampaikan. Karena apa? Abi takut, masih takut akun Abi hilang. Masih takut nanti Abi masuk penjara. Masih takut nanti keluarga Abi terancam bahaya. Makanya untuk perkara-perkara politik negeri, padahal sebenarnya itu harus diketahui kepada semua pemimpin, kepada semua rakyat, kepada semua lapisan, itu seharusnya sudah harus disebarkan, dan rahasia umum itu memang sudah harus dipahami antar semua umat gitu kan. Tapi karena ada ketakutan di sini, maka itu terbantah. Tapi bisa, tetap masih bisa. Mungkin kita ganti dengan misalnya di satu negara tempat di mana Uchiha dilahirkan. Masih bisa insya Allah. Cuman ya takutlah. Abi lebih memilih gini, biarlah dakwah yang Abi versi sesegini aja, yang penting Abi ada andil dalam mencegah kemungkaran. Tidak apalah ekstrim kali. Makanya kalau ada umat muslim, para habaib kita, Habib Rizik, Habib Bahar, yang ekstrim caranya, itu orang-orang yang pernah mengatakan begini, itu contoh zuriat Nabi kok tidak memberikan contoh yang baik. Mana ada Nabi itu kayak gitu? Jangan salah. Nabi SAW kalau yang dihina dirinya tidak masalah. Tapi kalau yang dihina adalah agamanya, wah, berhadapan langsung dengan pedangnya Nabi. Wah, kita masih enak nih. Berhadapan langsung paling mulut conyonya. Ini Nabi loh. Perang. Apa moto dari salah satu ulama kita? Hidup mulia atau mati syahid. Hidup kalau cuman untuk bernafas, makan, maaf cakap, kambing juga makan dan bernafas. Tapi kayak mana hidup bisa jadi mulia? Pertama, ngajak kebaikan.
menyuruh untuk berbuat baik, kemudian mencegah kemungkaran. Apa yang disalah? Sesuai kapasitas kita aja lah, jangan sopaten pula ya kan. Kita kapasitasnya rakyat biasa, kita masuk ke tempat yang ini, haram nih, nggak boleh. Meninggal besok kita, tidak ada lagi kita. Itu kemana ya semalam yang gini-gini, udah nggak ada ke laut, dibuang, dimutilasi sama para mafia-mafia. Jangan. Kita sesuai dengan kemampuan kita. Makanya hari ini Habib minta izin, ini zaman-zamannya politik, bukan bermaksud untuk mencampur adukkan politik di dalam kajian majelis. Naudzubillah, kita ada mengajak kalian untuk pilih siapa, tidak ada. Abi mengajak kita untuk gunakan hati nurani, pilihlah wakil rakyat yang baik untuk Indonesia lebih baik ke depan. Kalau pemimpinnya baik, bereslah bawah-bawahannya. Tapi kalau pemimpinnya udah nggak benar, mau dibawa kemana nahkoda kapal Indonesia ini, ya kan? Pemimpin itu dari mulai presiden, MPR, DPR, DPD, DPRD, gubernur, wali kota, bupati, kemudian camat, kades, kadus, sampai semuanya, sampai bawah-bawahnya. Kalau benar semuanya tidak ada korupsi, menteri-menteri yang paling utama ya, insya Allah semuanya berlandaskan akidah. Kalau memang berlandaskan UUD dan Pancasila aja, memang seperti itu, nggak akan tuh mau melakukan korupsi, nepotisme dan sebagainya macam. Insya Allah kita tahu mana yang terbaik, maka jangan buta tentang politik. Kalaupun kita tidak ikut serta di dalam kedudukannya, tapi ikutlah serta dalam pengawasannya, ikutlah serta dalam pemilihannya, karena satu suara kita bermanfaat untuk nasib umat ke depan. Insyaallah ya. Barakallah. Ini udah betul lah, tadi kita buat satu ayat saja. Ayat 104 saja ya. Ini aja udah mau 46 menit, udah 46 belum 1 jam. Belum kita tanya jawab. Apa-apa ya. Berarti 104 saja ya. Qadarullah, Allah mengizinkan kita cuma sampai sini karena kita terbatas waktu. Kita tutup dengan ayat yang penggalan terakhir, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang tadi itu, yang semua itu kita bahas, itulah nanti yang Allah bilang sebagai orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang gimana? Orang yang jauh darinya maksiat, orang yang jauh darinya kemudaratan, orang yang jauh darinya kemaksiatan, orang yang jauh darinya kemungkaran, apalagi kesulitan, orang yang jauh dari segala macam hal yang berbau menjerumuskan kepada lembah, lembah setan ya, kemunafikan, kefasikan, kekafiran dan sebagainya. Insya Allah kita bisa jadi salah satu dari itu, dan bisa jadi tiga-tiganya ya, bisa dengan versi abang-abang teman-teman masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Mungkin ini saja untuk pembahasan ayat 104-nya. Lebih dan kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan kepada sesi yang selanjutnya. Tafadhol.